Pada dasarnya semua senjata adalah berbahaya, karena digunakan untuk melumpuhkan lawan. Dungu jangan dipelihara. Benarkah agama itu justru akan merusak kelakuan pemeluknya? Kelakuan rusak adalah kelakuan yang jahat, buruk, atau menyakiti dan atau merugikan pihak lain. Pihak lain itu adalah makhluk, dalam hal ini makhluk halus, makhluk binatang, dan manusia, yang mana bukan diri si pemeluk agama tersebut. Tetapi bisa juga yang dimaksud dengan pihak lain itu adalah badan, yayasan, institusi, serta bisa juga berupa tumbuh-tumbuhan dan lingkungan alam sekitar. Tepatnya adalah alam semesta beserta dengan segala isinya, tidak termasuk diri sendiri, yaitu tidak termasuk si pemeluk agama yang dimaksud. Kembali ke pertanyaan tadi, benarkah agama itu justru merusak kelakuan pemeluknya? Jawabnya iya, bisa merusak, tapi tidak selalu merusak, melainkan bisa memperbaiki kelakuan hingga si pemeluk agama mampu masuk surga atau mampu merealisasi nirwana dalam bahasa Sanskerta atau nibbana bahasa Palinya. Agama yang bisa merusak kelakuan itu bisa kita saksikan dengan mudah peristiwanya. Contohnya adalah adanya koruptor, pencuri, penipu, lintah darat, pembohong, pemfitnah, pembunuh, penyiksa, pezina, selingkuh, pemabuk, dan lain-lain. Mengapa dikatakan demikian? Karena mereka semua itu adalah orang-orang yang beragama. Contoh yang tidak bisa disangkal adalah para perusuh, para intoleran yang menjadi radikal negatif, yang mengatasnamakan agama dengan menyebut nama Tuhan, tapi perbuatannya merusak atau mencaci, menghina, dan mengancam pihak lain. Tapi tunggu dulu, sabar. Anda benar, bukan agama yang merusak kelakuan, tapi si pemeluk agama itu sendiri yang tidak mampu memahami dan mempraktekkan ajaran agama yang dipeluknya itu secara baik dan benar. Hampir dapat dipastikan guru agamanya lah yang tidak mampu mengajarkan agama kepada mereka itu atau kepada murid-muridnya secara baik dan benar. Orang tua dan lingkungan juga mempunyai andil besar dalam membentuk kelakuan atau karakter seseorang. Semua penyebab ini telah berjalan sekian lama, turun-temurun, sehingga untuk memperbaikinya sangatlah tidak mudah. Pancasila, BPIP, tokoh-tokoh agama, Kementerian Agama, penegak hukum, dan pemerintah meski sudah berjuang keras, tapi hingga saat ini belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan kedepannya secara berangsur-angsur akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita sudah menyaksikan akhir-akhir ini memang kondisi tersebut sudah semakin baik. Hal yang sangat disesalkan adalah masih banyaknya elit-elit politik yang menempuh cara-cara yang tidak terpuji dalam upaya mewujudkan keinginannya menjadi penguasa, atau tidak terpuji dalam mengekspresikan kekecewaannya kepada negara, kepada pemerintah. Elit-elit politik tersebut adalah orang-orang pintar, berpendidikan tinggi, atau berpengetahuan luas. Namun sayang, pemahaman, kesadaran, kepekaan, kewaspadaan, dan kebijaksanaannya yang sangat terkait dengan ajaran agamanya sangatlah kurang, tidak diperdulikannya. Mereka tidak mampu mempraktekkan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Mereka tidak lagi mempertimbangkan resikonya nanti setelah meninggal dunia bisa masuk neraka jika perbuatannya selalu saja merugikan, yaitu korupsi, curang, dan lain sebagainya, dan atau menyakiti orang lain, misal membayar orang untuk demo brutal yang merusak dan lain sebagainya. Mestinya malu menjadi warga negara yang
negaranya berideologikan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak bisa memberi contoh yang baik kepada rakyat banyak. Mereka kan tahu bahwa di negara lain yang rakyatnya beragama boleh, tidak beragama juga boleh, tapi mereka lebih disiplin, lebih tertib, lebih taat kepada aturan, takut kepada hukum, dan taat kepada negara, dan lebih berkelakuan baik. Inti dalam video ini, saya ingin mengatakan bahwa kuncinya adalah bagaimana kita memiliki akal yang sehat dalam mempraktekkan ajaran agama. Agama itu kan banyak, janganlah mempunyai fanatik yang sempit, apalagi fanatik buta, bahwa agama saya adalah agama yang paling benar, yang lain salah kaprah. Agama itu kan keyakinan, boleh dong orang lain berkeyakinan lain. Jika seperti itu, mengklaim agama sendiri adalah agama yang paling benar, maka buktikanlah, tunjukkanlah bahwa kelakuan Anda adalah kelakuan yang paling baik di dunia ini. Tapi gak harus sampai begitulah. Lakukan saja dulu hal-hal kecil yang baik. Misalnya tidak lagi mencuri daya listrik PLN, tidak lagi mencuri aliran air PDAM. Jika menerima kembalian lebih, maka kembalikanlah kelebihan tersebut. Gemar berdana kepada orang atau kepada institusi yang membutuhkan bantuan, dan lain-lain. Pokoknya usahakan melakukan hal-hal yang baik meskipun itu kecil. Kalau Anda seorang elit politik, silakan berbuat baik yang lebih besar karena Anda mampu melakukannya. Saya sendiri adalah rakyat jelata dan bukanlah orang yang lumayan baik, tapi saya selalu berusaha menjadi orang yang jujur, tidak mau untung sendiri dan merugikan orang lain. Mari kita sadari sepenuhnya bahwa agama itu mengajarkan kebaikan supaya setelah mati nanti tidak masuk neraka. Dan bagaimana kalau sampai masuk neraka dan hidup di neraka selamanya? Ingatlah selalu yang sangat krusial ini, agar nanti setelah mati tidak masuk neraka. Akan lebih baik lagi kalau tidak mengutamakan pertolongan dan pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Permohonan dan pengampunan itu bisa dikabulkan dan bisa juga tidak dikabulkan. Meski sebenarnya semua agama itu mengakui kebenaran berlakunya hukum karma, hukum sebab akibat, atau hukum tabur tuwe, namun kalau Anda tidak percaya dengan kebenaran hukum karma, maka ketahuilah bahwa resep yang benar yang masuk di akal adalah jika banyak berbuat baik, maka permohonan atau pengampunan itu akan mudah dikabulkan. Intinya, apapun agama Anda, berusahalah berkelakuan baik demi menjaga nama baik agama. Saya tegaskan di sini, tidak ada orang yang selama hidupnya berkelakuan baik setelah mati masuk neraka. Dan sebaliknya, tidak ada orang yang selama hidupnya berkelakuan jahat setelah mati masuk surga, meskipun dia rajin berdoa, rajin memohon, dan rajin menyembah. Jadi orang itu hendaknya konsekuen dan bertanggung jawab dengan akibat dari perbuatan jahatnya. Dan ketahuilah atau sadari bahwa ritual-ritual keagamaan atau sembahyang itu dimaksudkan untuk memperbaiki kelakuan dan menjaga atau memelihara kelakuan agar tetap baik. Akhirnya sekali lagi, ingatlah, jangan sampai lupa bahwa beragama itu hendaknya mengedepankan akal sehat agar terhindar dari mabuk agama. Demikianlah uraian singkat video yang berjudul Agama Merusak Kelakuan. Semoga bermanfaat. Kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lainnya di channel ini, di channel di YouTube. Semoga Anda sehat selalu, gemar berbuat kebajikan, bersemangat menjalani hidup damai, dan senantiasa berbahagia. Bye. Pada dasarnya semua senjata adalah berbahaya, karena digunakan untuk melumpuhkan lawan. Tetapi, di antara senjata tersebut ternyata ada yang sangat mematikan dan juga menghancurkan.
Apa saja senjata tersebut? Maka inilah 7 senjata paling berbahaya dan juga mematikan di dunia. 7. Nimitz-class Aircraft Carrier. Nimitz-class Aircraft Carrier adalah kapal perang terbesar di dunia. Dengan harga sekitar 4,5 miliar dolar Amerika, kapal ini juga termasuk kapal paling mahal. Kapal induk seberat 100.000 ton ini, dapat menampung hingga 90 pesawat serta dilengkapi dengan senjata anti-pesawat dan rudal. Saat ini, terdapat 10 kapal induk kelas Nimitz yang beroperasi di Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk ini, menggunakan 2 reaktor nuklir yang dapat menggerakkan 4 poros baling-baling serta dapat melaju dengan kecepatan maksimum lebih dari 30 knot. Karena menggunakan tenaga nuklir, kapal besar ini dapat beroperasi selama lebih dari 20 tahun tanpa harus mengisi bahan bakar. 6. Schwerer Gustav. Schwerer Gustav adalah sebuah meriam rel berkaliber 80 cm. Meriam rel ini dikembangkan pada tahun 1930-an oleh Krupp di Jerman. Senjata yang memiliki berat lebih dari 1.350 ton ini, digunakan untuk menghancurkan benteng utama pertahanan Maginot Prancis, yang merupakan benteng terkuat pada saat itu. Meriam terbesar ini, dapat menembakkan peluru seberat 7 ton hingga jarak 47 km. 5. Virus Chimera. Virus Chimera adalah penggabungan DNA dari 2 atau lebih virus lain untuk menciptakan mikroorganisme hibrid baru, di mana proses ini memastikan virus baru mampu mempertahankan virulensi dan juga penampilannya, sementara pada saat yang sama mampu menyebarkan infeksi yang sama sekali berbeda. Pada 1980-an, Uni Soviet mengembangkan proyek Chimera yang berusaha mengkombinasikan antara smallpox dan Ebola untuk menjadi satu virus super. 4. Aviation Thermobaric Bomb. Aviation Thermobaric Bomb atau biasa disebut Bapak Semua Bom, adalah bom non-nuklir terkuat buatan Rusia. Bom ini memiliki gelombang ledakan dan juga tekanan yang sama seperti senjata nuklir kecil. Senjata termobarik ini, menghasilkan gelombang ledakan yang lebih panjang dan berkelanjutan dengan suhu yang lebih tinggi, dibandingkan dengan bahan peledak konvensional. Karena itu, bom ini menghasilkan lebih banyak kerusakan di area yang lebih luas daripada senjata konvensional dengan massa serupa. 3. ICBM. ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile, adalah peluru kendali balistik yang mempunyai jangkauan yang sangat jauh yaitu sekitar 5.000 sampai 12.000 km. Peluru kendali balistik adalah senjata antar benua, dan dirancang untuk dapat membawa senjata nuklir. Senjata balistik ini dapat diluncurkan dari pesawat terbang, kapal selam, dan juga silo rudal. Dengan kemajuan teknologi, ada kemungkinan senjata ini dapat meluncur dengan beberapa hulu ledak nuklir sekaligus, seperti yang digunakan senjata MIRV. 2. MIRV. MIRV atau Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle adalah muatan rudal balistik yang berisi beberapa hulu ledak, di mana masing-masing memiliki kemampuan untuk mengarah dan mengenai satu atau kelompok target. Tidak seperti pendahulunya Multiple Re-entry Vehicle atau MRV, yang juga dapat membawa beberapa hulu ledak, namun hanya tersebar dan tidak mengenai secara individual, di mana ledakan MRV ini mirip dengan model senapan. Diketahui, ada 5 negara resmi yang dapat meluncurkan senjata MIRV ini, yaitu Amerika, China, Inggris, Prancis dan juga Rusia. 1. SAR Bomba. SAR Bomba adalah bom nuklir terbesar yang pernah diledakkan oleh manusia, dan menjadikannya sebagai senjata pemusnah massal terbesar di dunia. Bom nuklir buatan Uni Soviet ini, diuji coba di Pulau Novaya Zemlya, Laut Arktik. SAR Bomba mempunyai bobot hingga 27 ton, dan dapat menghasilkan ledakan setara dengan 50 megaton TNT, atau lebih besar sekitar 3.300 dari ledakan Hiroshima, dengan awan jamur setinggi 40 mil, atau kira-kira 7 kali lebih tinggi dari Gunung Everest.